Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali bersama saya Andi Syukri dalam mata kuliah Mekanika Teknik 3 D4 Perancangan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi lanjutan terkait dengan Mekanika Teknik 3, di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang seperti apakah itu uh, uh, matriks, analisa struktur dengan menggunakan matriks, kemudian apakah itu kita kembali mereview daripada operasi matriks yang akan digunakan. Setelah itu terkait dengan pemecahan masalah matriks dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, dan beberapa penjelasan singkat terkait dengan bagaimana tentang matriks kekakuan struktur. Namun pada hari ini saya akan menjelaskan lebih lanjut dan secara detail seperti apakah matriks kekakuan struktur itu. Ya. Baiklah, sebelum kita berbicara yang namanya matriks kekakuan struktur, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang disebut dengan mekanisme analisa struktur. Jadi mekanisme analisa struktur itu adalah kita menganggap bahwa setiap benda dia merupakan struktur statis di mana kesetimbangan gaya bekerja terhadap geometrik penampang, jenis material, ukuran sistem, dan peletakan yang digunakan. Mekanisme analisa yang seperti untuk bagaimana hal ini terjadi, tentu kita harus bisa terlebih dahulu memodelkan hal-hal yang ada di sekitar kita terkait dengan beberapa benda, mungkin beberapa infrastruktur yang ada. Kita harus bisa memodelkannya itu secara empirik, ya, secara empirik, ya, seperti yang saya tampilkan di hadapan kalian semua, bahwa kita akan dihadapi dengan beberapa real model. Ya, apakah itu jembatan, apakah itu bangunan, apakah itu benda-benda yang mungkin kita rasa itu perlu kita analisis. Maka kita akan mematok, oh seperti ini bentuknya. Kemudian secara keilmuan teknik sipil, kita akan mengkaji seperti apa dia akan ditampilkan agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau dilakukan analisis lebih lanjut. Ya, mungkin kita bisa lihat seberapa besar atau seberapa panjang bentangnya, kemudian beban-beban yang akan dilewati itu seperti apa, kemudian kita lihat di ujung jembatan itu peletakannya seperti apa, kemudian apakah terjadi perilaku struktur yang tidak seperti biasanya mungkin atau melendut dan segala macam. Nah, itu yang harus kita perhatikan satu persatu. Nah, kemudian dari sistem struktur ini kita akan berpindah ke yang namanya matematisnya. Jadi endingnya tetap di matematik, ya. Seperti apa logika kita akan berjalan ketika kita berpikirnya mendapati sebuah sistem strukturnya seperti ini, dan kita akan berusaha untuk menerjemahkannya secara dalam bahasa matematik. Jadi matematik itu adalah bahasa, ya, bahasa menghitung, ya, sehingga muncullah suatu apa implikasi di mana suatu struktur itu dianggap seperti pegas, ya, di mana suatu struktur itu memiliki massa, dan di sini dia memiliki yang namanya perpindahan. Ya, ada massa, ada kekakuan. Nah, itu teori dasar atau konsep dasar bagaimana matriks ini kemudian menjadi tools untuk dalam analisa struktur. Nah, dalam analisis statis linear, secara umum seluruh struktur bisa dianalisis secara statis linear. Tapi ada beberapa asumsi yang harus kalian perhatikan. Asumsi yang pertama, bahwa dalam satu struktur itu dianggap deformasinya itu kecil dengan bentuk pembebanan yang tidak berubah terhadap bentuk deformasi. Jadi tidak ada yang namanya istilahnya kalau dalam nonlinear itu ada P delta efek dan segala macam. Kemudian material tetap ke dalam kondisi elastis, ya.
Jadi kondisi yang diberikan ketika melakukan analisis statis linear, yaitu kondisinya itu, masih dalam kondisi elastis. Kenapa dalam kondisi elastis? Karena dalam kondisi elastis, suatu struktur itu masih bisa kembali ke dalam bentuk semula. Kemudian beban yang diberikan beban statis, ya, beban statis, ya. Kenapa beban statis? Adalah beban yang diberikan dalam keadaan lambat dan perlahan. Jadi tidak seperti beban impuls atau tidak seperti beban dinamik, ya, itu cukup berbeda, ya. Tidak bisa dilakukan analisis statis secara linear jika asumsi yang kita berikan ini tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan berbicara lebih kepada elemen linear, ya. Jika suatu struktur atau suatu eh, apa eh, idealisasi struktur itu di mana pada pertemuan yang minggu lalu itu kita sudah menyatakan bahwa struktur itu bisa dibagi terhadap sekian dalam berbagai bentuk elemen. Mungkin kita kaji yang pada elemen yang pertama yaitu elemen 1D, ya, satu dimensi. Jika kita berbicara elemen satu dimensi, maka kita di sini pada satu titik. Ya. Jadi kita acuannya adalah satu titik, di mana satu titik itu memiliki sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, apa yang bisa kita preteli atau apa yang bisa kita periksa di sini? Ketika dia masih dalam bentuk 1D, maka yang bisa kita lakukan kajiannya adalah untuk perpindahan secara sistem struktur atau ini secara sistem struktur, maka di sini akan terdapat perpindahan. Jadi kita bisa mengidentifikasi yang namanya perpindahan, di mana Pak ini secara sistem, ya, secara sistem struktur itu ada perpindahan. Namun secara titik, ya, secara keseluruhan itu terjadi perpindahan struktur. Kemudian namun secara titik, ya, pada titik ini juga terjadi perpindahan dan itu disebut dengan UI dan UJ. Jadi perpindahannya itu dalam bentuk U dan UJ. Jadi bisa dikatakan UI atau UJ itu adalah bagian dari delta X. Nah, kemudian yang kedua, jika kita lihat dari gaya, bagaimana gaya yang terjadi? Kalau kita berbicara secara keseluruhan, maka secara struktur itu disebut dengan fx atau gaya struktur, gaya yang terjadi pada struktur. Namun ketika kalian berbicara dalam bentuk titik atau dalam nodal, maka nilainya adalah fi dan fj, ya, fi dan atau fj. Nah, begitu juga yang pada elemen dua dimensi. Nah, pada elemen dua dimensi, tinjauan yang kita lakukan itu juga semakin besar, ya, semakin besar, di mana di sini kita sudah melibatkan faktor selain dari X, kita juga kemudian menggunakan sumbu Y. Jadi ada dimensi dan juga sumbu Z secara global, ya. Kemudian di sini bisa kita lihat akan terjadi perpindahan terhadap X dan akan terjadi perpindahan terhadap Y, di mana secara titik akan berlaku seperti ini, begitu juga dengan gaya yang terjadi. Namun di sini secara global bisa kita lihat bahwa akan ada yang namanya rotasi, ya, pada sumbu Z. Di sini akan terjadi rotasi, ya. Apakah rotasinya seperti ini atau rotasinya berlawanan arah jarum jam, ya, apakah rotasinya terhadap di titik I ataupun di titik J. Begitu juga dengan momen, ya, momen internal di mana di sini ada M1, ada MJ. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bidang grid bidang. Jadi capaian kita hanya sampai 2 dimensi. Mungkin kalau grid bidang ini kita akan ke endingnya itu ke rangka batang, ya. Di sini rangka batang. Rangka batang. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut di mana lebih ke arah di mana di sini adalah rotasi terhadap X, ya, rotasi pada bidang X, kemudian momen terhadap X, kemudian gaya vertikal terhadap Y, jadi di sini perpindahan terhadap Y,
apakah itu termasuk lendutan ya, kemudian di sini dikaji dalam bentuk UYI dan UYJ, kemudian gaya secara vertikal, kemudian rotasi ya, kemudian momen internal atau momen kopel ya, momen kopel yang terjadi. Nah, inilah yang akan kita identifikasi ya. Dan tahapan inilah yang akan kita kaji mulai dari elemen satu dimensi. Mungkin dalam elemen satu dimensi kita akan menganalogikannya dalam bentuk pegas nanti, ya pegas. Kemudian dua dimensi mungkin dalam bentuk balok sederhana atau simple beam dengan pengembangannya. Kemudian dalam dua dimensi atau bidang mungkin kita akan membahas dalam bentuk rangka batang. Nah, kita akan masuk ke elemen dua dimensi. Nah, pada elemen dua dimensi, ya, di mana itu kita dalam bentuk garis. Nah, dalam bentuk garis ini bisa kita lakukan semacam model secara matematisnya itu seperti ini. Di mana sebenarnya kalau elemen garis, kalau kita bikin seperti ini ada garis, ya, kemudian di sini adalah UI, kemudian di sini adalah UJ, ya, UJ. Nah, maka ini adalah bentang, ya. Ini adalah bentangnya dan ini adalah K. Ya. Di sini adalah ada K. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa komponen-komponen yang terjadi yang ada pada suatu sistem dalam bentuk garis itu ada titik. Ya, di sini ada titik. Kemudian di dalam titik itu terdapat gaya internal, ya, gaya lokal. Kemudian ada perpindahan lokal. Ya. Kemudian di J juga seperti itu, ada perpindahan lokal dan ada gaya internal, ya. Kemudian di sini komponen lain yang menjadi komponen penting faktor utama adalah kekakuan. Dan di sini ada perpindahan secara global, ya. Terus gayanya gimana, Pak? Gaya secara besar juga ada, tapi itu yang akan menjadi faktor pemicu nantinya. Mungkin di sini akan ada gaya sebesar F kalau dalam bentuk seperti ini reaksinya. Jadi pada elemen garis itu kita akan melihat ada titik IJ, kemudian ada perpindahan, kemudian ada gaya, dan kemudian ada kekakuan. Nah, dalam menganut sistem dalam garis ini sebagai teori dasar, maka sebagaimana yang kita pelajari di fisika dasar atau fisika terapan, bahwa hubungan pegas ini bisa berlaku untuk sebuah struktur, di mana gaya yang diberikan itu sama dengan kekakuan dikali dengan jarak perpindahan, ya, atau koefisien konstanta pegas dikali dengan jarak perpindahan, maka sebesar itulah gaya yang diberikan. Sama halnya pada sistem struktur, gaya yang terjadi itu sama dengan nilai kekakuan sebuah struktur dikali dengan seberapa besar jarak perubahan jarak yang terjadi atau perpindahan yang terjadi pada struktur tersebut. Ya, perubahan itu adalah perbandingan antara perpindahan yang terjadi pada titik J dikurangi dengan perpindahan yang terjadi pada titik UI. Maka di sini ada satu semacam catatan bahwa nilai K itu harus lebih besar daripada 0 karena dia membutuhkan gaya untuk menjadikan dia menjadi sebagai unit pegangan. Nah, kemudian terkait dengan K ini, jika dilihat dari grafik, maka dia adalah tangen daripada perbandingan antara gaya dengan arah perpindahan. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa kita mengasumsikannya itu dalam bentuk linear. Jadi, kita bisa mengasumsikan tangensial terhadap sumbu linear ini. Tapi kalau umpamanya dalam non-linear itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi, batasannya adalah suatu struktur itu masih dalam keadaan linear atau masih dalam keadaan plastis. Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa ada nilai ada satu notasi yaitu K. Ya, di sini ada K. Nah, K itu apa sih? K itu adalah kekakuan, stiffness, ya. Stiffness atau kekakuan dari sebuah struktur. Nah, apa yang mempengaruhi kekakuan itu?
Yang pertama adalah panjang, ya, panjang. Seberapa panjang elemen garis atau seberapa panjang balok yang diberikan. Kemudian area, di sini penampang. Kalau kita berbicara area, berarti di sini ada section. Ya, ketika ini dipotong, maka kita akan mendapatkan section. Apakah itu persegi, apakah itu pipa, apakah itu bulat, maka kita akan menghitung seberapa besar nilai A. Ya, luasan dari sebuah penampang. Kemudian modulus elastisitas itu jenis material. Jenis materialnya apa? Ya, apakah kayu, apakah besi, apakah beton, ya, apakah baja atau polimer dan segala macam. Maka di situ adalah nilai modulus elastisitas yang akan mempengaruhi. Setiap material yang berbeda pasti akan memberikan nilai modulus elastisitas yang berbeda. Kemudian ada perpindahan U, ya di sini adalah vektor ya, vektor. Dan U ini terjadi jika ada gaya yang diberikan, ya, atau terjadi perpindahan akibat eksitasi. Kemudian di sini ada regangan. Regangan ini adalah perbandingan antara besar perpindahan terhadap panjang. Kemudian tegangan adalah hubungan antara modulus elastisitas dengan regangan. Nah, hubungan antara regangan dengan perpindahan itu bisa kita lihat di sini, ya, bahwa perbedaan panjang terhadap, ya, delta, kalau bisa disimpulkan lagi di sini, ini bisa jadi menjadi delta X, delta U ini per L, ya, per L. Jadi perbedaan perpindahan dibagi dengan persatuan panjang dari sebuah elemen. Kemudian regangan terhadap perpindahan, maka ini akan berkaitan. Regangan itu adalah perkalian antara modulus elastisitas dengan regangan. Nah, kemudian kita akan melihat hubungan daripada ini. Nah, jika diasumsikan sepanjang balok perpindahannya adalah sebesar U, maka linear di sepanjang balok, maka nilai UX, ya, UX terhadap X itu sama dengan jika L ini adalah panjangnya dianggap satu satuan, ya, satu satuan, sedangkan perbedaan perpindahan panjang itu adalah X per L, maka bisa kita lihat UX itu adalah 1 dikurang X per L dikali UI ditambah X per L dikali UJ. Ya. Nah, dengan melihat persamaan ini, maka bisa kita hubungkan bahwa antara regangan dengan perpindahan itu bisa kita hubungkan bahwa DU ini itu sama dengan UJ dikurang, ya, UJ dikurang dengan UI, ya. Sehingga bisa DX ini bisa kita gantikan menjadi panjang. Sehingga bisa kita anggap bahwa perpindahan perbedaan perpindahan dibagi dengan satuan panjang, maka itu bisa kita sebut sebagai dengan regangan, ya. Ini tegangan, sorry, maaf, ini tegangan. Ini tegangan, belum saya ubah, tegangan terhadap modulus elastisitas, ya, modulus elastisitas sehingga regangan ini bisa menjadi sebuah perbandingan antara perubahan perpindahan dengan terhadap satuan panjang. Nah, jadi apa hubungannya terhadap ini? Terhadap tegangan? Tegangan adalah perkalian antara modulus elastisitas dengan tegangan. Sehingga nilai delta A per L itu sama dengan nilai E. Ya. Kemudian hasil tegangan, ya, tegangan yang terjadi ini kemudian dikonversikan bahwa secara umum di konsep fisika tegangan itu sama dengan perbandingan antara gaya yang diberikan terhadap luas, sehingga tegangan ini diubah menjadi F per A, sehingga nilai dikeluarkan nilai F, dan kemudian E A per L itu dikalikan dengan delta. Jika dihubungkan dengan dalam hubungan gaya terhadap gas, maka bisa kita lihat bahwa nilai K itu sama dengan
perkalian antara modulus elastisitas dengan luas penampang dibagi dengan panjang bidang. Maka itulah disebut dengan nilai kekakuan. Nah, kemudian kita lanjut ke seperti apa sih matriks kekakuan itu? Ya, jadi kekakuan ini gunanya untuk apa? Kekakuan ini gunanya adalah bagaimana kalian nanti memakai nilai apa? Memakai nilai K itu terhadap struktur matriks struktur, ya. Untuk menyelesaikan analisa struktur dengan matriks dengan metode direct stiffness. Jadi metode yang kita pakai adalah direct stiffness atau kekakuan langsung melewati beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, kalian akan menentukan yang namanya matriks kekakuan elemen struktur. Kemudian yang kedua, kalian setelah mendapatkan matriks elemen struktur, kalian akan melakukan yang namanya matriks kekakuan struktur, sistem struktur. Jadi, pertama komponennya, kemudian dari komponen kalian rangkai menjadi satu, sehingga dia menjadi sebuah matriks yang global, itu disebut dengan sistem struktur. Setelah matriks itu terjadi, kemudian baru kalian menentukan seperti apa syarat batas atau boundary dan end load condition. Jadi, di mana letak bebannya, kemudian tumpuannya seperti apa, itu akan mempengaruhi isi daripada matriks itu sendiri. Ya. Kemudian setelah ini lengkap, ya ketiga tahapan ini adalah tahapan daripada analisa strukturnya. Sedangkan pada tahapan yang keempat itu adalah murni matematik kalian, bagaimana kalian menyelesaikan matriks yang sudah kalian susun itu dengan batasan segala batasannya. Kemudian ini adalah solusi matematik, MTK matematik. Nah, mungkin bisa kita lihat di bawah ini. Ya, pertama kita akan melakukan matriks kekakuan elemen struktur. Nah, anggap kalian sudah mendapatkan sebuah balok, ya, sebuah balok di mana di sini terdapat pengaruh gaya. Nah, balok itu secara lengkap kalian harus menggambarkannya itu seperti ini. Ada gayanya, ada titiknya, ada arah perpindahan, kemana arah perpindahan secara lokal. Kalau ini adalah global, kalau ini lokalnya, kemudian ada keterangan AE. AE ini biasanya kalau di PTM kalian sudah belajar, ya ini ada luasnya, ya ada luas penampang, kemudian modulus elastisitas, dan ada panjangnya. Nah, jika kita berbicara ini, maka ini sudah lengkap. Nah, mungkin baru kita mulai berbicara dalam bentuk titik. Di titik I, apa yang terjadi jika seandainya suatu struktur ini diberikan gaya sebesar F? Ya. Di titik I, maka gaya sebesar F, gaya yang terjadi jika dia menahan di sini, umpamanya dia menumpu di sini, maka gaya yang terjadi adalah dia akan negatif. Kenapa negatif? Karena di sini bisa kita lihat diberikan gaya sebesar F, ya. Kita tidak tahu gaya ini berada di mana, tapi bisa kita buktikan dengan arah perpindahan. Jika arah perpindahannya menuju positif sumbu X, bahwa di sini akan mengalami tertahan dan di sini akan mengalami gerak, ya. Berbeda halnya ketika arah gaya F-nya ke sana, kemudian arah X perpindahannya ke sini, berarti ada sesuatu yang dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip bahwa nilai F di sini bisa jadi dia negatif, ya. Ya bisa saja di arahnya ke sini, mungkin ini ada suatu jebakan, mungkin dalam suatu soal nanti lihat arah perpindahannya itu seperti apa, maka kita akan mengetahui resultan gaya yang terjadi yang ditimbulkan oleh gaya F. Maka bisa kita asumsikan di titik FI itu nilainya min F. Nah, apa min F? Nah, min F itu adalah perkalian antara, ya kembali kita pada rumus awal bahwa F sama dengan K dikali delta. Delta ini apa? Adalah perubahan perpindahan panjang antara UJ, ya, UJ dengan UI, ya. Sehingga F sama dengan, karena dia di sini negatif, maka ini adalah min, ya, min K dikali UJ dikurang UI, K akan dapatlah persamaan di titik I adalah KUI dikurang KUJ.
Nah, sedangkan bagaimana halnya dengan di titik J? Di titik J karena dia seiringan dengan atau sama arahnya dengan F, maka Fj itu sama dengan F dan maka K itu sama dengan K dikali delta, delta adalah Uj dikali dikurang UI tetap ya, tetap tidak diubah-ubah, maka akan dapatlah persamaan daripada Fj itu seperti ini. Nah, dua dari persamaan ini adalah linear simultan karena mereka saling mempengaruhi, maka bisa kita bikin dia dalam bentuk matriks. Mana konstanta yang tetap, mana yang menjadi variabel tetap, mana yang menjadi konstanta. Yang menjadi konstanta adalah nilai K. Ya, nilai K ini akan menjadi konstanta, maka itulah yang menjadi matriks kekakuan. Dia dipisah, maka bentuknya seperti ini. Kemudian variabel yang mana? Variabelnya adalah UI, UJ. Ya, UI ini adalah variabel perpindahan, sedangkan FI, FJ adalah variabel daripada gaya. Nah, ini matriks elemen. Jadi nilainya ditulis dalam bentuk huruf kecil. Nah, kemudian ketika kita berbicara yang namanya matriks kekasihan sistem struktur, di sini saya mencoba memberikan suatu kondisi ya, terdapat dua elemen yang saling menyatu. Mungkin ini bisa saja dia seperti balon Gerber ya. Balon Gerber atau seperti apa. Jadi saya mencoba memodel matematikannya itu seperti ini. Ya, ada dua bentang balok ya. Mungkin bisa saya bilang ini ada jepit ya. Kalau saya asumsikan ini adalah jepit, kemudian di sini adalah roll, kemudian di sini ada juga roll. Kemudian diberikan gaya sebesar F ya. Karena perpindahannya terhadap X, mungkin gaya yang terjadi adalah di sini adalah sebesar F ya. Oke, nah ini gaya sebesar F. Nah, jadi di sini pada bagian ada gaya sebesar F, kemudian di sini ada tumpuan. Nah, di sini ada 3 titik, 1, 2, 3. Maka di sini gaya yang terjadi adalah di titik 1, U1, F1, di sini ada U2, F2, di sini ada U3, F3. Nah, di sini karena konsepnya itu adalah dia masih dalam pengaruh terhadap sumber X, maka kita masih memakai dia terhadap satu perpindahannya masih satu ya, satu U1, U2, U3. Kemudian begitu juga dengan gaya. Nah, matriks elemen yang akan dibentuk itu juga akan ada dua buah. Ya. Akan ada dua matriks elemen, yaitu elemen yang pertama, kemudian di sini ada elemen yang kedua. Ya, ada dua matriks elemen. Nah, bagaimana caranya? Kalian tidak perlu menyusun matriks elemennya lagi, ya, karena ini sudah dalam berbagai apapun kondisi, ini sudah baku. Jadi, tinggal kalian cuma mengganti notasi, ya, notasi yang ada di sini, ya, namanya saja yang kalian ganti, kemudian kekakuannya itu yang kalian ganti, ya. K1 untuk elemen 1 dia bernotasi K1, elemen 2 seperti notasi K2, untuk juga U-nya yang mempengaruhi. Nah, jadi ingat ini dibagi dua. Mungkin bisa kita lihat bahwa di sini ada dua komponen, ya. Di sini satu, ya. Sini U1 F1, di sini U2 F2, ya, F2. Kemudian ada satu lagi komponen, ya. Di sini pegas, ya, sini titik, kemudian di sini U2 F2 terhadap elemen 2, kemudian ini U3 F3. Jadi seperti itu mungkin saya bisa bilang ini adalah free body diagramnya. Nah, ini untuk matriks elemen 1 seperti ini, matriks elemen 2 seperti ini. Jadi dia dibagi. Nah, kondisinya juga sama ya. Kalian tidak perlu menyusun persamaan dulu untuk menyatakan jika terdapat pada suatu soal yang berbentuk lebih dari satu, maka satu elemen ya, lebih dari satu elemen, maka kalian langsung aja terjun ke bentuk matriksnya, kemudian ini sudah menjadi baku untuk penyusunan matriks elemen.
Nah, langsung kalian ganti notasinya. Kalau untuk elemen 2 maka di sini 2, di sini 3, ini F1, 2, dan ini F22. Nah, kenapa di F22 sedangkan di sini F3? Nah, di sini perlu kalian perhatikan bahwa di titik 1 itu ini adalah F1 global, sedangkan lokalnya itu adalah F11 ya. Nah, F11. Di F2 ini terdapat dua gaya ya. F ya, F12 ya. F1 menyatakan elemen, 2 ini menyatakan titik ya. Kemudian di sini juga terdapat gaya juga tapi terhadap elemen 2, maka di F2 ini terdapat F2 1 ya. Elemen 2 tapi gaya pertama pada elemen 2, kemudian F22 ya. Ya, gaya kedua pada elemen kedua. Nah, jadi di sana harus kalian jelimat. Nah, F2 itu, maka F2 itu adalah F12 ditambah dengan F21 ya. Jadi F2 ini adalah resultan dari dua buah gaya yang berasal dari dua elemen yang berbeda. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini. Nah, maka inilah persamaan gaya titik yang terjadi pada satu. Nah, jika kita bikin persamaannya, linear simultannya itu adalah seperti ini. Ya, dari kedua elemen yang ini dengan ketiga gaya yang terjadi dengan ketiga perpindahan yang terjadi, maka dapatlah persamaan linear simultan seperti ini sehingga kita bisa menyusun matriks kekakuan sistem strukturnya seperti ini. Jadi ini dinamakan superposisi dari ini ya. Jadi dua matriks ini didempetkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Sehingga bisa kita lihat di sini bahwa jika dia disuperposisi dengan melihat dua persamaan itu, ini maka bisa kita bikin dia matriksnya seperti ini. Kita ambil koefisien K1-nya ya, K1, K1, K1 tambah K2, kemudian 0 min K2, K2 ya, sehingga diperolehlah matriks kekakuan sistem struktur, maka inilah yang akan menjadi matriks besarnya. Setelah itu diberikan syarat batas ya, syarat batas, atau sebelum kita memberikan dia syarat batas, ini diperbesar lagi atau dibikin lebih detail lagi, di mana F ini ya, nilai F ini kita jabarkan dalam bentuk gaya internal ya, gaya internal ya, gaya internal. Sehingga bisa dilihat di sini gaya internal yang terjadi ini adalah matriks elemen 1, kemudian ini adalah matriks elemen 2. Jika digabungkan dia menjadi satu, maka inilah dia akan menjadi matriks kekakuan sistem struktur yang lebih detail, di mana nilai gaya yang diberikan itu adalah dalam bentuk gaya-gaya internal yang terdapat pada satu titik. Nah, kemudian kita beri syarat batas. Ini syarat batasnya sangat sederhana sekali, di mana pada U1 itu tidak terjadi perpindahan atau sama dengan 0. Kemudian gaya yang terjadi pada di titik F2, ya di F2 dan F3, itu terjadi sebesar P. Nah, pertanyaannya berapa gaya yang terjadi di F1? Ya. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini akan terjadi, di sini mungkin dia dalam bentuk jepit, kemudian arah perpindahannya kepada X. Nah, sehingga kita bisa menyusun matriksnya seperti ini. Kita langsung memakai matriks kekakuan jika umpamanya dia 3 kali 3. Kita bisa apakah diawali dulu dengan menyusun matriks elemen, silakan. Tetapi jika sudah mengetahui bahwa ini sudah seperti ini, maka kalian langsung memakainya ya. Dan langsung dimasukkan boundary condition di mana U1 itu sama dengan 0, kemudian F2, F3 itu sebesar P. Nah, jika ini disederhanakan, ini bisa dibagi menjadi dua kondisi. Ya, di mana persamaan ini dikeluarkan terhadap berdasarkan perpindahan, kemudian satu lagi berdasarkan terhadap P. Ini bisa dilakukan perhitungannya seperti ini, tanpa harus kalian ribet terlebih dahulu ingin mencari sesuatu. Nah, maka di sini bisa kita lihat
uh, jika kita ambil ini F1, ya F1 maka di sini bisa K1 dikali nol sama dengan nol, maka min K1 dikali U2. Ya. Jadi perkalian matriks, maka yang terjadi itu cuman bilangannya itu cuman ini dikali ini. Sedangkan 0 dikali U3 itu tidak ada hasilnya. Maka F1 itu sama dengan min K1 dikali U2. Nah, bagaimana dengan yang lain? Itu langsung kalian ambil ini. Karena pengalinya di atas 0, maka bisa kalian ambil nilai untuk P itu ya 0. Karena di sini K1 dikali 0, kemudian 0 dikali U2, U2 juga K, K apa? Juga pengalinya 0. Jadi K1 tambah K2. Maka ini bisa kalian subtract ya. Subtract langsung tanpa harus melakukan bikin determinannya dulu, membuat ini, tapi coba berpikir lebih keras lagi bagaimana ini bisa dilakukan secara lebih sederhana dengan melihat boundary condition ini bisa disimplifikasi perhitungannya itu seperti apa. Nah, setelah dapat dua bagian ini maka kalian akan bisa melakukan apa ini secara matriks ya. Apakah ini dilakukan secara substitusi juga bisa atau mau kalian selesaikan secara matriks juga bisa, maka dapatlah hasilnya seperti ini. Untuk U2 itu dapat perpindahannya sebesar 2P per K1 dan U3 adalah 2P tambah per K1 tambah P per K2. Nah, dari nilai hasil ini nilai U2 diambil dan kemudian dimasukkan ke dalam sini. Maka besar gaya pada F1 itu adalah sebesar min 2P. Ya, min K1 dikali dengan 2P per K1 K1 habis, maka tinggal minus 2P. Maka besar gaya yang terjadi pada F1 itu adalah sebesar minus 2P. Dan itu berlawanan arah dengan gaya-gaya yang diberikan pada F2 ataupun F3. Nah, saya harap kalian cukup mengerti dengan apa yang saya berikan penjelasan. Dan mungkin video ini bisa dilakukan berulang-ulang sehingga kalian dapat memahami alur daripada penyusunan matriks ini, logikanya seperti apa. Dan saya harap kalian bisa menyelesaikan soal elemen garis. Ya, paling tidak dalam balok dua tumpuan ini sudah bisa kalian kerjakan. Masih dalam batas penyelesaian reaksi tumpuan ya. Untuk reaksi tumpuan kalian sudah bisa melakukannya jika menggunakan elemen garis. Nah, kita coba lihat di contoh soal. Saya memberikan contoh soal seperti ini. Ini bentuk strukturnya ya. Ini bisa saya anggap ini ada dua elemen. Mungkin kalau saya berikan bentuk ini model matematisnya ya, saya berikan dalam bentuk struktur. Ini adalah balok dengan cepit 2 ya. Kemudian di sini ada roll ya. Kemudian di sini diberikan gaya ya pada di titik ini, pada di titik P ya, pada di titik 3 itu saya berikan gaya sebesar P. Mungkin seperti itu analoginya ya jika dibuat dalam idealisasi strukturnya. Di sini saya saya ketahui bahwa K1 itu sama dengan nilai kekakuannya itu adalah 100 Newton per meter. Kedua 200 Newton per meter. Ketiga itu 100 Newton per meter ya, bukan per milimeter. Nah, P itu nilai P gaya pada titik ketiga itu sebesar 500 Newton. Nah, di sini U1 dan U4 sama karena di sini adalah jepit ya, jepit. Jadi dia tidak mengalami perpindahan. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Pertama, tentukan terlebih dahulu matriks kekakuan sistem struktur. Kemudian yang kedua, perpindahan di titik 2 dan 3. Nah, berapa perpindahan yang terjadi di sini? Karena di sini roll, maka dia bisa berpindah ya, karena di sini ada pegas ya. Materialnya walaupun di sini kayu atau baja, dia akan mengalami perpindahan ya. Kemudian berapa reaksi peletakan yang terjadi di titik 1 dan 4? Berapa besar gaya di sini? Ya, berapa besar gaya di tumpuan. Kemudian berapa besar gaya internal ya? Gaya internal di sini. Ya. Gaya internal di sini. Nah, baiklah kita mulai pembahasannya dari yang pertama ya. Dari yang pertama dari
struktur yang kita berikan seperti ini, maka kalian bisa langsung masukkan nilainya seperti ini per elemen, ya, tanpa harus membuat persamaannya terlebih dahulu. K1 ya, K1 min K, min K, min KK, ya, jadi masukkan nilai ini K1-nya ya 100, kemudian begitu juga dengan K2 langsung disusun, K3 juga langsung disusun, kemudian langsung disuperposisikan. Jadi ketika disuperposisikan dia ada bagian yang berdempet. Jadi K1 itu ini adalah K1 ya, dan ini adalah K2 dan ini adalah K3 ya. Jadi setiap yang berdempet maka nilainya itu dijumlahkan ya, diakumulasi. Nah, maka didapatlah matriks strukturnya itu seperti ini. Nah, kemudian baru dipindahkan ke persamaan matriksnya dia seperti ini ya. Kemudian diberikan syarat batas ya, syarat batas. Di sini P sama dengan 500 Newton, U1, U4 sama dengan 0. Maka di sini matriksnya itu dia akan berubah seperti ini ya. U1 ini sebenarnya diganti dengan 0 ya, ini diganti dengan 0 ya, kemudian di sini 0 ya. Ini diganti dengan P. Maka kondisinya itu bisa seperti ini ya, karena di sini sudah 0, ini juga sudah 0, kemudian ini ada P, maka matriks yang secara efektif bisa dihilangkan, maka ini bisa dihilangkan, ini bisa dihilangkan, ini bisa dihilangkan, ini bisa dihilangkan, ini bisa dihilangkan. Maka yang efektif bekerja matriksnya itu adalah seperti ini. Ya, hanya ini matriks yang berfungsi ya. Tanpa kalian harus sebelum kalian meloncat langsung untuk melakukan determinasi atau melakukan eliminasi Gauss-Jordan ya. Terlebih dahulu kalian telisik dulu bagaimana yang bisa disederhanakan, kalian sederhanakan terlebih dahulu. Nah, setelah kalian sederhanakan maka kalian akan mendapatkan bentuk matriks yang lebih sederhana dan itu bisa mendapatkan hasilnya itu dengan dalam kondisi yang singkat ya. Maka didapatlah seperti itu sesuai dengan kebutuhan. Maka kita membutuhkan perpindahan yang terjadi di U2 dan U3. Nah, apakah kalian menyelesaikan ini secara determinan 4 kali 2 kali 2 secara determinan atau menggunakan langsung substitusi juga boleh. Maka didapatlah nilai U2 itu sama dengan 2, U3 itu sama dengan 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai perpindahan, maka kita akan langsung masukkan dia ke dalam persamaan gaya ya. Jadi dari persamaan gaya yang terjadi ya di sini di mana F1 itu sama dengan min 100 U2 ya, min 100 U2. Kemudian itu sama dengan itu bisa kita lihat di sini kenapa F1 itu sama dengan 100 U2 mungkin kalian bisa lihat dari persamaan ini ya. Ini 100 dikali U1 ya. Ya, 100 dikali U1, kemudian min 100 dikali U2, kemudian 0 dikali U3, 0 dikali ini, sedangkan U1 di sini adalah 0, maka nilainya itulah min 100 dikali U2, maka didapatlah F1 itu sama dengan min 100 kali U2. Begitu juga dengan U4, ya, U1 sudah 0, berarti ini sudah tidak ada pengalinya. U2 pengalinya di sini juga sudah 0, tidak ada pengalinya. Maka di sini cuma ada U3. U3 yang memiliki nilai. Maka F4 itu cuma min 100 U3. Berarti U4 juga sudah 0, pengalinya juga 0. Maka didapatlah pengalinya seperti ini. Nah, nilai antara U2 yang dibutuhkan untuk 100 ini, maka kalian gunakan ke dalam ini, maka didapatlah gaya yang terjadi di titik 1 dan 4, min 200 dan min 300. Ya. Kemudian, bagaimana gaya internal yang terjadi di titik 2? Nah, sedangkan gaya internal di titik 2 ini di boundary condition-nya itu dinyatakan dia setimbang atau itu sama dengan 0. Nah, ketika orang tidak jelimet dalam melihat lihat daripada soal, dia akan mengatakan, oh dia sudah setimbang, maka gaya 0. Bukan itu maksudnya. Kalian harus mencari kenapa dia 0. Apa yang terjadi? Ya, berarti dia ada gaya yang berlawanan terjadi di sana. Sehingga kalian cukup mengambil matriks elemen daripada di elemen 2 ya.
di elemen 2 pada di sini, ya, diambil matriks elemen 2, kemudian dilihat dipakai nilai K-nya 200 dan min 200, UI, UJ, kemudian setelah itu dimasukkan angka, ya, angka seberapa besar perpindahan yang terjadi, ya, berapa besar perpindahan yang terjadi. Karena dia ini simetris, maka cukup dibikin satu saja, ya, satu saja, maka dimasukkan nilai perpindahan di U2 dan U3. Ya, maka diperolehlah Fi yang terjadi di titik kedua itu adalah sebesar 200 Newton. Nah, seperti itulah contoh soal yang saya berikan ke kalian. Ini masih jadi tahapan pada elemen garis ini masih dalam rangka penyelesaian sebatas dalam penyelesaian reaksi peletakan. Kita belum mengkaji yang namanya istilahnya gaya dalam, ya. Untuk gaya dalam kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Nah, diharapkan kalian mengerti, memahami daripada materi awal untuk matriks kekakuan ini, dan diharapkan kalian mengerjakan tugas, ya, mengerjakan tugas yang sudah diberikan di SPADA, bahwa di situ saya memberikan soal terkait dengan penggunaan matriks kekakuan pada elemen garis, ya. Demikian penjelasan dari saya. Banyak maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian ajukan di grup WhatsApp ataupun di komen YouTube, dan saya akan memberikan respon pada jam kerja. Jika saya rasa itu sudah cukup, saya tutupi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.